Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggugat pelaksanaan sholat jamak. Banyak di antara kita, termasuk saya dahulu, jika melakukan perjalanan jauh, menjamak sholat. Mengerjakan dua sholat wajib di salah satu waktu, baik dengan mengerjakan di waktu sholat yang pertama atau jamak takdim, atau dikerjakan di waktu sholat yang kedua atau jamak takhir. Tapi setelah saya pelajari dalam 9 kitab hadis, ternyata bukan seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sholat jamak yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah melakukan sholat zuhur di akhir waktu. Setelah salam dan masuk waktu asar, barulah mengerjakan sholat asar. Begitu juga mendirikan sholat maghrib di akhir waktu. Setelah salam dan masuk waktu isya, barulah mengerjakan sholat isya. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis. Dari Ibnu Abbas katanya, aku pernah sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 8 rakaat sekaligus dan 7 rakaat sekaligus. Lalu aku bertanya, wahai Abu Sya'sa, setahuku beliau mengakhirkan zuhur dan menyegerakan asar. Dan beliau mengakhirkan maghrib dan menyegerakan isya, kata Abu Sya'sa. Setahuku juga seperti itu. Hadis riwayat Muslim nomor 1152. Jadi semuanya tetap dikerjakan di waktunya masing-masing. Bukan seperti sekarang di mana sholat zuhur dikerjakan di waktu asar atau sholat asar di waktu zuhur. Bukan juga sholat maghrib di waktu isya atau sholat isya di waktu maghrib. Salah seorang sahabat Nabi, yaitu Ibnu Umar, pernah menuturkan, Muazin Ibnu Umar berseru, telah tiba waktu sholat. Maka Ibnu Umar berkata, jalan terus. Sehingga ketika mega merah hampir hilang, dia singgah, lalu mengerjakan sholat maghrib. Kemudian menunggu sampai mega merah benar-benar hilang, lalu mengerjakan sholat isya. Setelah itu dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW jika terdesak oleh suatu urusan, beliau melakukan seperti yang aku lakukan tadi. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1026. Di hadis itu dikisahkan, Ibnu Umar berjalan terus sampai mega merah hampir hilang. Barulah beliau sholat maghrib. Itu menunjukkan sholatnya masih di waktu maghrib. Setelah sholat maghrib selesai, lalu menunggu masuk waktu isya, baru kemudian mengerjakan sholat isya. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bukan seperti sekarang, sholat maghrib dikerjakan di waktu isya. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan, apabila Ali radhiyallahu anhu bepergian, dia berangkat setelah matahari terbenam hingga apabila hampir gelap, dia singgah lalu mengerjakan sholat maghrib. Kemudian beliau melakukan makan malam. Setelah itu beliau mengerjakan sholat isya. Lalu beliau melanjutkan perjalanannya. Katanya, seperti inilah Rasulullah SAW pernah mengerjakan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1045. Ketika Ali bepergian, Ali melakukan sholat maghrib di akhir waktu. Setelah itu makan malam untuk menunggu masuk waktu isya. Setelah masuk waktu isya, barulah beliau mengerjakan sholat isya. Begitulah sholat jamak yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sahabat Nabi yang lain yaitu Anas bin Malik juga pernah melaporkan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bila berangkat bepergian sebelum matahari condong, beliau mengakhirkan pelaksanaan sholat zuhur hingga waktu asar, lalu menggabungkan atau menjamak keduanya. Dan bila berangkat setelah matahari condong, beliau laksanakan sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian setelah itu berangkat. Hadis riwayat Bukhari nomor 1044. Jika Nabi berangkat sebelum zuhur, Nabi melakukan sholat zuhur di akhir waktu.
setelah selesai salam, langsung masuk waktu asar. Nabi pun langsung mengerjakan sholat asar di awal waktu. Itulah yang disebut menjamak atau menggabungkan dua sholat. Jadi sholat zuhur dan asarnya tetap dilakukan di waktunya masing-masing. Tapi jika Nabi berangkat setelah masuk waktu zuhur, Nabi sholat zuhur dulu, baru berangkat. Bukan seperti orang zaman sekarang, menggabungkan zuhur dan asar, di mana sholat asarnya dilakukan di waktu zuhur. Itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jika ada riwayat hadis yang mengatakan Nabi pernah sholat bukan di waktunya, maka itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih lainnya. Nabi justru mencela orang yang tidak sholat sampai masuk waktu sholat berikutnya, meskipun dalam perjalanan. Abu Qatadah menceritakan, Rasulullah SAW berkendara dan kami pun berkendara bersamanya. Ketika kami satu sama lain saling berbisik, apa kafarat kami karena telah mengakhirkan sholat dari waktunya? Beliau kemudian bersabda, bukanlah aku teladan bagi kalian? Kemudian beliau bersabda, tidaklah dikatakan meremehkan sholat karena ketiduran, tapi meremehkan itu bagi orang yang tidak menunaikan sholat hingga tiba waktu sholat yang lain. Hadis riwayat Muslim nomor 1099. Nabi menyampaikan itu ketika dalam perjalanan. Hal ini menunjukkan meski dalam perjalanan kita tidak boleh menunda sholat dan mengerjakannya di waktu sholat berikutnya. Kalau masih tidak percaya, kita pakai logika saja. Pertama, mengapa sholat jamak yang dilakukan oleh Nabi selalu sholat zuhur dan asar atau maghrib dan isya? Mengapa tidak asar dan maghrib? Atau isya dan subuh? Atau subuh dan zuhur? Mereka yang berpendapat boleh melakukan sholat di luar waktunya tidak akan bisa menjawab hal ini. Kedua, mengapa sholat jamak yang dilakukan oleh Nabi selalu di antara dua waktu sholat? Mengapa selalu di akhir waktu zuhur dan di awal waktu asar? Mengapa Nabi tidak melakukan sholat zuhur di pertengahan atau di akhir waktu asar atau sholat maghrib di akhir waktu isya? Seperti yang dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang. Satu-satunya jawaban yang masuk akal adalah karena di antara waktu zuhur dan asar atau maghrib dan isya tidak ada jeda waktu. Jadi setelah mengerjakan sholat zuhur di akhir waktunya, lalu masuk waktu sholat asar, dan Nabi pun langsung mengerjakan sholat asar di awal waktu. Begitu juga dengan maghrib dan isya. Itulah yang disebut menjamak, tapi tetap dilakukan di waktunya masing-masing. Beda halnya dengan asar dan maghrib, di mana di antara keduanya ada jeda waktu sekitar setengah jam, sehingga tidak bisa dijamak. Begitu pula isya dan subuh, ada jeda waktu sekitar 5 jam. Antara subuh dan zuhur ada jeda waktu 6 jam. Itu menunjukkan sholat jamak yang dilakukan oleh Nabi adalah melakukan sholat yang pertama, yaitu zuhur atau maghrib di akhir waktu, dan menyegerakan sholat yang kedua, yaitu asar atau isya di awal waktu. Keduanya tetap di waktunya masing-masing. Sholat itu sudah ditentukan waktunya dan tidak bisa dilanggar meski dalam perjalanan. Jika kita dalam perjalanan, maka Allah menyuruh kita melakukan sholat di atas kendaraan, bukan dengan menunda sholat dan mengerjakannya di waktu sholat berikutnya. Sebagaimana disebutkan di Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, jika kamu berada dalam keadaan takut, sholatlah dengan berjalan kaki atau berkendaraan. Lalu apabila kamu telah aman, ingatlah Allah, sholatlah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 239. Di ayat itu dijelaskan, jika kita dalam keadaan takut, sholatlah di atas kendaraan, bukan menunda sholat dan mengerjakannya di waktu sholat berikutnya. Takut di sini bisa bermacam-macam.
Bisa takut karena terlambat, takut ketinggalan bus, takut ketinggalan kereta, pesawat, dan lain-lain. Kalau takut seperti itu, maka silakan sholat di atas bus, di kereta, atau di pesawat, bukan menunda sholat dan mengerjakannya di waktu sholat berikutnya. Jika takutnya sudah pada level mengancam keselamatan jiwa kita, maka silakan meringkas atau mengkosor jumlah rakaat sholat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tapi kalau kondisi sudah aman, maka tidak ada alasan bagi kita untuk mengkosor atau meringkas sholat kita. Sebagaimana disebutkan di Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, apabila kamu bepergian di bumi, maka tidak berdosa bagimu untuk mengkosor sholat, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 101 dan 103. Ayat itu tegas mengatakan, sholat qashar itu syaratnya jika kita dalam kondisi terancam. Tapi jika dalam kondisi aman, maka sholat seperti biasa. Jadi kalau ada yang mengatakan boleh mengqashar sholat meski dalam kondisi aman, maka bertentangan dengan ayat tersebut. Bedanya sholat jamak dan sholat qashar adalah sholat qashar ialah sholat yang diringkas dari 4 rakaat jadi 2 rakaat. Dan dikerjakan jika dalam kondisi jiwa kita terancam keselamatannya, misalnya dalam kondisi perang. Sedangkan sholat jamak adalah mengerjakan sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur atau maghrib di akhir waktu, dan mengerjakan sholat yang kedua, yaitu asar atau isya di awal waktu. Hal ini bisa dikerjakan dalam kondisi mendesak atau darurat. Itu adalah keringanan yang Allah berikan kepada kita. Sholat jamak juga boleh dikerjakan di rumah, bukan hanya dalam perjalanan. Sebagaimana Rasulullah juga pernah melakukan sholat jamak di Madinah, bukan dalam perjalanan. Dari Ibnu Abbas katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjamak sholat zuhur dan asar di Madinah, bukan karena takut dan bukan pula karena perjalanan. Abu Zubair mengatakan, aku bertanya kepada Sa'id, mengapa beliau melakukan hal itu? Dia menjawab, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana kamu bertanya kepadaku? Lalu dia menjawab, beliau Rasulullah ingin supaya tidak merepotkan atau memberatkan seorang pun dari umatnya. Hadis riwayat Muslim nomor 1147. Misalnya kita punya kesibukan dalam acara pernikahan, maka diperbolehkan melakukan sholat zuhur di akhir waktu, kemudian sholat asar di awal waktu, agar kita tidak repot bolak-balik wudu atau repot merias wajah setelah sholat. Dari Ibnu Abbas bahwa dia sholat zuhur dan asar di Basrah tanpa ada sesuatu pun di antara keduanya. Juga sholat maghrib dan isya tanpa ada sesuatu pun di antara keduanya. Dia melakukan hal tersebut karena sibuk. Ibnu Abbas mengatakan bahwa dia sholat zuhur dan asar di Madinah bersama Rasulullah SAW 8 rakaat tanpa ada sesuatu pun di antara keduanya. Hadis riwayat Nasai nomor 586. Atau misalnya kita dalam kondisi sakit, maka silakan memanfaatkan keringanan ini. Sebagaimana dulu di zaman Nabi, ada yang menjamak sholat karena penyakitnya. Dari Aisyah mengatakan, pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang wanita yang mengalami istihadah, bertanya kepadanya. Maka dikatakan kepadanya, sesungguhnya itu adalah lendir penyakit. Dan ia diperintahkan supaya mengakhirkan zuhur, menyegerakan asar, dan mandi dengan 1 kali mandi. Ia juga diperintahkan untuk mengakhirkan maghrib, menyegerakan isya, dan mandi untuk keduanya dengan 1 kali mandi.
Adapun untuk sholat subuh, dia mandi 1 kali. Hadis riwayat Ahmad nomor 24.2222. Semoga video ini menyadarkan kita bahwa sholat jamak yang kita lakukan selama ini tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Saya sudah menyampaikan ayat-ayatnya, hadisnya, dan sesuai akal sehat. Jika masih tetap berpegang kepada pendapat orang lain, silahkan ditanggung sendiri dosanya. Tugas saya hanya menyampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.